Hai, perkenalkan, saya Zaskia Rahman Putri Aulia, kelas 11 DKV dari SMK 6 Palembang. Di video ini, saya akan menjelaskan materi-materi mengenai geometri dan pengukuran, serta bentuk dua dimensi. Geometri itu apa ya? Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang bentuk, ukuran, posisi relatif dari objek, dan sifat-sifat ruang. Geometri juga merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk membentuk garis, dan garis akan menyusun sebuah bidang. Bidang akan dapat mengonstruksi macam-macam bangun datar dan segi banyak. Geometri dan pengukuran memiliki keterkaitan yang erat. Pengukuran merupakan salah satu aspek penting dalam geometri. Karena geometri tidak hanya mempelajari bentuk dan sifat-sifat bangun geometri, tetapi juga mempelajari ukuran-ukuran dan bangun tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang arsitektur, teknik, sains, dan lain-lain. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep dasar geometri dan pengukuran sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran adalah proses untuk menentukan ukuran atau dimensi suatu objek atau juga fenomena. Dalam pengukuran, kita menggunakan satuan-satuan tertentu seperti meter, kilogram, detik, dan lain-lain. Beberapa konsep dasar dalam pengukuran, contoh lainnya ialah 1. Pengukuran panjang. Dalam geometri, kita mempelajari konsep garis, segmen garis, dan jarak antara dua titik. Pengukuran panjang digunakan untuk menentukan ukuran dari garis, segmen garis, dan jarak. Satuan pengukuran panjang yang umum digunakan adalah meter, sentimeter, milimeter, inci, dan lain-lain. 2. Pengukuran sudut. Dalam geometri, kita mempelajari konsep sudut dan berbagai jenis sudut. Pengukuran sudut digunakan untuk menentukan besar sudut yang terbentuk oleh dua garis atau dua sinar. Satuan pengukuran sudut yang umum digunakan dalam derajat dan radian. 3. Pengukuran luas. Dalam geometri, kita mempelajari berbagai bangun datar seperti segitiga, segi empat, lingkaran, dan lain-lain. Pengukuran luas digunakan untuk menentukan ukuran dari suatu bidang atau permukaan. Satuan pengukuran luas yang umum digunakan adalah meter persegi, sentimeter persegi, dan inci persegi. 4. Pengukuran volume. Dalam geometri, kita mempelajari berbagai bangun ruang seperti kubus, balok, limas, bola, dan lain-lain. Pengukuran volume digunakan untuk menentukan ukuran dari suatu ruang atau isi dari suatu benda. Satuan pengukuran volume yang umum digunakan adalah meter kubik, liter, inci kubik, dan lain-lain. Contoh soal dari pengukuran. 1. Pengukuran panjang. Sebuah meja memiliki panjang 150 cm dan lebar 80 cm. Pertanyaannya ialah, berapakah luas permukaan meja tersebut? Ingat ya teman-teman, luas permukaan meja sama dengan panjang dikali lebar. Jadi otomatis 150 cm dikali 80 cm sama dengan 12.000 cm kubik. Contoh soal kedua. Pengukuran luas. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki panjang 50 meter dan lebar 30 meter. Pertanyaannya ialah, berapakah luas lapangan tersebut? Ingat ya teman-teman, luas lapangan sama dengan panjang dikali lebar. Jadi, otomatis 50 meter dikali 30 meter sama dengan 1.500 meter kubik. Contoh soal ketiga. Pengukuran volume. Sebuah tangki air berbentuk kubus memiliki panjang sisi 2 meter. Pertanyaannya ialah, berapakah volume tangki air tersebut? Ingat ya teman-teman, volume tangki air sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi. Jadi, volume tangki air sama dengan
2 meter dikali 2 meter dikali 2 meter, yang jumlahnya ialah 8 meter kubik. Area. Area adalah ukuran dari suatu permukaan atau bidang datar. Dalam geometri, area digunakan untuk menghitung luas suatu bentuk atau bangun datar. Beberapa contoh bangun datar dan rumus untuk menghitung luasnya. Yang pertama, persegi. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Yang kedua, persegi panjang. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Yang ketiga, segitiga. Luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Yang keempat, lingkaran. Luas sama dengan pi dikali jari-jari atau pi dikali diameter. Yang kelima, trapesium. Luas sama dengan 1/2 dikali tinggi. Yang keenam, layang-layang. Luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang ketujuh, atau yang terakhir, adalah jajar genjang. Luas sama dengan alas dikali tinggi. Selain menghitung luas bangun datar, area juga digunakan dalam pengukuran untuk menentukan ukuran suatu permukaan seperti luas tanah, luas lantai, luas atap, dan lain-lain. Volume. Volume adalah ukuran dari suatu benda atau ruang 3 dimensi. Dalam geometri, volume digunakan untuk menghitung isi atau kapasitas suatu bentuk atau bangun ruang. Beberapa contoh bangun ruang dan rumus untuk menghitung volume. Yang pertama, kubus. Volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Yang kedua, balok. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang ketiga, tabung. Volume sama dengan pi dikali jari-jari dikali tinggi. Volume memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti konstruksi, menghitung volume bahan bangunan, kapasitas tangki, dan lain-lain. Atau juga dalam kehidupan sehari-hari ialah menghitung volume air, volume ruangan, dan lain-lain. Bentuk 2 dimensi atau bangun datar adalah bentuk geometri yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki ketinggian atau kedalaman. Contoh bentuk 2 dimensi yang sering digunakan dalam pengukuran dan geometri adalah 1. Persegi, memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku 90 derajat. Yang kedua, persegi panjang, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, segitiga, memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Bagian dan fitur dari bentuk 2 dimensi dalam geometri. Bentuk 2 dimensi atau bangun datar memiliki beberapa bagian dan fitur utama antara lain 1. Sisi. Sisi adalah garis pembatas yang membentuk suatu bangun datar. Jumlah sisi pada suatu bangun datar menentukan namanya. Misalnya, segitiga memiliki 3 sisi, persegi memiliki 4 sisi, dan seterusnya. Yang kedua, sudut. Sudut adalah pertemuan antara 2 sisi pada suatu bangun datar. Jumlah sudut pada suatu bangun datar juga menentukan namanya. Misalnya, segitiga memiliki 3 sudut, persegi memiliki 4 sudut siku-siku, dan seterusnya. Yang ketiga, diagonal. Diagonal adalah garis lurus yang menghubungkan 2 sudut yang berseberangan pada suatu bangun datar. Diagonal hanya memiliki 4 sisi atau lebih. Yang keempat, simetri. Simetri adalah kesamaan bentuk antara 2 bagian suatu bangun datar yang terbagi oleh garis atau titik tertentu. Beberapa bangun datar memiliki simetri, misalnya lingkaran memiliki simetri putar, persegi memiliki simetri lipat, dan lain-lain. Yang kelima, kekongruenan. Kekongruenan adalah kesamaan bentuk dan ukuran antara 2 atau lebih bangun datar. Yang terakhir, karakteristik utama bentuk 2 dimensi dalam geometri dan pengukuran. 1. Dimensi. Bentuk 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar tanpa memiliki ketinggian atau kedalaman. 2. Sisi dan sudut. Bentuk 2 dimensi memiliki sisi-sisi yang membentuk sudut-sudut. Jumlah sisi dan sudut menentukan jenis bangun datar
Misalnya, segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Yang ketiga, pengukuran. Dalam geometri dan pengukuran, bentuk 2 dimensi dapat diukur panjang sisinya, besar sudutnya, keliling, dan luasnya. Yang keempat, keseimbangan. Banyak bentuk 2 dimensi memiliki keseimbangan, baik simetri, rotasi, maupun translasi. Contoh, lingkaran memiliki simetri putar, persegi memiliki simetri lipat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, dan sampai jumpa.